ulang sedikit buat yang belum kenal, nama saya Andreas Ferianto. Ya, saat ini saya memimpin gereja namanya Raja Wali Church, ada di Jakarta sini. Background pendidikan yaitu S1 akuntansi, which is salah jurusan. S1 teologi, ST Kingdom, dan S2 teologi sampai sekarang ya. Menikah dengan Mayeret, nama istri saya, punya anak satu, saya suka Arsenal, saya suka kopi, jadi yang penciptanya MU saya mohon maaf ya kan, suka nonton, suka martabak telur, tidak suka dibohongi apalagi disakiti. Iya. Oke ya, itu Instagram saya dan Instagram gereja kalau teman-teman mau main. Oke, kita langsung aja sedikit mengenai apa yang saya mau bahas. Nah, sebelum saya mulai, saya mau tanya yuk sama teman-teman yuk. Kira-kira ini gambar apa? Kalau teman-teman lihat gambar ini, apa yang teman-teman pikirkan? Ya, kalau teman-teman lihat gambar ini, kira-kira apa yang teman-teman pikirkan? Ini orang ngapain? Ini orang makan di atas iPad, piringnya iPad ya. Coba teman-teman bisa lihat nggak? Ini orang sombong sekali ya. Jadi dia makan itu di atas iPad-nya, sementara kita di Indonesia di iPad kita pakai buat Zoom atau buat belajar, dia mah buat makan, bukan sombong gitu, ya kan? Tapi kalau kita lihat begitu, kita pasti berpikir ya, wah ini kok orang bisa seperti itu ya. Belum lagi nanti ada gambar lagi yang lain, cuman saya nggak keburu nyarinya, handphone dijadiin ulekan gitu ya. Ngulek gado-gado pakai handphone, bayangin aja. Bukannya sombong itu. Tapi teman-teman maksud saya apa? Maksudnya kalau kita lihat gambar begini mungkin kita ketawa. Mungkin kita berasa, weh ini orang lucu atau sombong, ini orang gila nih, ngigo nih tadi katanya ya. Kok ada iPad yang di-abuse fungsinya seperti itu? Padahal fungsi iPad nggak seperti begitu. Nah, jadi kalau seseorang mempergunakan sesuatu tidak sesuai fungsinya, maka saya bilang dia melecehkan iPad itu. Jadi kalau seseorang tidak bekerja atau berjalan sesuai fungsinya atau mempergunakan alat sesuai fungsinya, kita bilang dia melecehkan alat itu. Jadi iPad ini dilecehkan gitu ya. Nah, sama dengan kehidupan kita. Kalau kita tidak berfungsi sebagaimana mestinya, seperti kebanyakan generasi milenial zaman sekarang, ini yang terjadi. Ini mengerikan, 70% siswi SMP di kota Depok tidak lagi perawan. Ngeri banget ya lihat data ini. Kalau tadi kita ketawa, lihat handphone di-abuse, sekarang kalau lihat data ini saya juga miris gitu hatinya ya. Jadi ini generasi sekarang menurut saya sangat rentan dengan hal-hal yang seperti begini. Karena begitu banyak pemahaman yang masuk ke kepalanya. Dan sekarang yang terkenal itu adalah relativisme di antara generasi muda ya. Relativisme. Artinya apa sih relativisme? Relativisme ya artinya semuanya serba relatif, dengan bahasa sehari-harinya tuh seperti ini. My life, my rules. Apa yang benar menurut lo belum tentu benar menurut gua. Pernah dengar kayak gitu gak? Pernah dengar? My life, my rule. Apa yang benar menurut lu belum tentu benar, apa yang benar menurut lu belum tentu benar menurut gua. Lu bisa aja salah dan gua juga bisa salah sih, tapi ya kebenaran relatif jadinya. Jadi my life, my rule gitu. One day ada teman saya waktu kita pelayanan gitu ya, sharing seperti gini di generasi muda, saya sempat ditanya gitu, dia bilang, "Kok kenapa ya jadi orang Kristen kok susah amat?" katanya gitu. "Kok kayaknya kaku amat? Kayaknya kita mau menikmatin kehidupan yang seneng aja nggak bisa," gitu. Sementara ada teman yang lain bilang, kalau gue mah hidup gampang ya, yang hidup tuh yang penting kita happy." Kalau kita happy, kita seneng, kita ada damai katanya, kita tenang gitu, berarti kita di track yang tepat. Setuju nggak? Kalau kita senang, kita ada di track yang tepat. Yang penting I'm searching for enjoy di dalam hidup saya. Saya cari sesuatu yang menyenangkan buat saya. Kalau saya senang ya berarti ini benar. Kalau saya nggak senang berarti saya di track yang salah nih. Saya tanya balik langsung dengan dia. Oke, kalau memang kesenangan adalah inti kehidupan, saya mau nanya, di sini ada yang punya pacar nggak? Ada, kalau ada yang punya pacar atau belum, nggak apa-apa ya. Kalau yang belum, banyak berdoa, nanti Tuhan berikan tepat pada waktunya. Amin. Jadi yang udah punya pacar gitu ya, atau contoh lagi PDKT ya, dia tiba-tiba ghosting gitu loh, tahu ghosting nggak? Tahu ya? Ya dia tiba-tiba ghosting gitu, dia udah kayaknya memberi harapan, tiba-tiba dia pindah dengan yang lain. Atau kalau yang kita udah punya pacar gitu ya, pacar kita selingkuh. Gimana rasanya teman-teman? Pasti kita bilang, "Wah ngaco itu orang, salah itu, nggak boleh itu begitu." Tapi pacar kita jawab, "Loh gue seneng kok." Gimana coba? Katanya yang, pemahaman lu asal asal seneng berarti kita di jalan yang bener. Ya berarti nggak bisa. Ada satu titik atau pola ukur di mana yang benar harus benar. Yang nggak benar, minggir. Setuju? Yang setuju bilang amin atau kasih tunjuk jempolnya. Jadi maksudnya saya gini, kalau semua orang punya definisi kebenaran sendiri-sendiri, maka kebenaran itu nggak ada. Iya dong? Kebenaran itu nggak ada. Kalau semua orang punya definisi kebenaran sendiri-sendiri, maka kebenaran itu tidak ada. Yang mana yang benar? Kalau kita sebagai orang Kristen,
Saya percaya kebenaran itu adanya di firman Tuhan, ya, di Alkitab. Makanya kita akan gali lebih dalam mengenai Alkitab ini. Nah, kalau tadi dengan iPad, sekarang saya mau nanya, tadi kan dengan iPad, orang itu, abuse the iPad. Nah, sekarang saya mau nanya, apa yang teman-teman lakukan dengan barang ini di rumah? Bagaimana kita memperlakukan Alkitab di rumah? Apakah kita menjadikannya pajangan? Apakah kita sekedar mempergunakannya untuk jadi quotes doang gitu? Kita comot ayat, kita taruh di handphone, taruh di Instagram, apalagi menjelang Valentine ini, ya kan? Taruh ayat-ayat yang menguatkan, ya kan? "Ku tahu Bapa peliharaku, Tuhan adalah gembalaku, takkan kejombloan aku." Misalnya seperti gitu ya kan? Kita taruh di di Instagram kita hal-hal seperti begitu, yang menunjukkan bahwa kita sebenarnya orang Kristen atau gimana? Bagaimana kita memperlakukan Alkitab kita ini? Kalau kita salah memperlakukannya, sama kayak tadi kita ketawain orang itu makan di iPad, semestinya kita juga malu kalau kita salah memperlakukan Alkitab ini di dalam kehidupan kita. Nah, buat saya dan buat kita yang ikut, kelas kita selama 4 minggu ini, this is what I want you to realize gitu ya. Kita mesti tahu bahwa Alkitab itu harus menjadi kompas dan dasar pijakan yang benar dalam hal apapun. Ya harus jadi kompas dan dasar pijakan yang benar dalam hal apapun. Nah, itu kalau kita berdirinya di situ, kita akan banyak sekali ya, akan mendapat jawaban dalam kehidupan sehari-hari dari prinsip kebenaran firman Tuhan, dan itu solid, nggak bisa goyang. Oke, itu pembukaan sedikit dari dasar hati saya yang paling dalam, bonus dari menu utama. Nah, sekarang kita previously on Rethinking About the Bible 1.0. Sedap. Jadi kita recap dulu apa yang pernah kita bahas sebelumnya. Kalau teman-teman yang belum ikut, saya berdoa penjelasan singkat ini bisa membantu kita. Saya pada waktu itu membahas bahwa Tuhan hanya bisa dipahami sejauh dia membuka diri untuk dipahami. Kita manusia otaknya kecil sekali, nggak bisa dibandingkan dengan kehebatan Tuhan, ya kan? Jadi Tuhan hanya bisa dipahami sejauh dia mau membuka diri untuk dipahami. Dan sejatinya Tuhan kita nggak bisa pahamin, ya. Tapi Tuhan membuka pemahaman kita tentang dia secara apa? Secara umum, ya lewat ciptaannya, lewat alam semesta ini. Tuhan memperkenalkan selain dengan cara umum, secara ciptaannya, makanya kadang-kadang kalau kita lihat gunung, lihat pemandangan, kita bilang apa, "Ya ampun Tuhan, bagus banget." Kita ingat Tuhan, betul nggak? Ya kan? Secara umum itu ya. Nah, secara khusus, hal-hal yang tidak bisa diperkenalkan secara umum, sifatnya, karakternya, dirinya secara khusus, itu diperkenalkan dan kemudian dicatat lalu menjadi Alkitab. Nah, itu loh asal muasalnya, ya kan? Jadi catat menjadi Alkitab dan firman Tuhan itu bisa menunjukkan hal yang tidak bisa dibaca di alam, karakter, sifat, tujuan, nilai, dan kedaulatan Tuhan. Nah, apa bedanya Alkitab dengan kitab lain? Kitab lain itu berusaha memaknai manusia dan Tuhan, sifatnya dari bawah ke atas, dari manusianya untuk mencari tahu Tuhan kayak apa. Bedanya dengan Alkitab, iman Kristen itu Tuhan datang kepada manusia. Kenapa? Jadi Tuhan menyatakan dirinya. Jadi konsepnya dari atas ke bawah gitu. Lebih mudah buat kita sebenarnya karena Tuhan yang menyatakan dirinya sendiri sehingga kita bisa mencatat gitu. Orang-orang yang menulis Alkitab bisa mencatat Tuhan itu seperti apa. Jadi konsepnya dari atas ke bawah. Lalu secara quick recap apa yang udah kita pelajari, Alkitab nggak boleh hanya dipandang sebagai sesuatu yang spiritual aja, sehingga nggak dapat dipelajari ya. Kalau semuanya serba spiritual yang bisa belajar cuman itu tuh, cenayang-cenayang, ya kayak Mama Mama Loren gitu ya, yang bisa ngerti alam goib doang. Kalau kitab buku goib yang bisa mempelajari siapa? Nggak ada yang bisa mempelajari. Tapi Alkitab juga harus dipandang sebagai tanda kutip maha karya sastra karena ditulis oleh manusia, tapi juga diilhami oleh Roh Kudus. Makanya saya katakan konsep kita malam ini adalah kitab adalah maha karya sastra yang diilhami oleh Roh Kudus. Singkat cerita, bagaimana kita belajar memahami Alkitab? Nah, problem dalam paham Alkitab adalah si penulis pesan, menulis pesannya, lalu ada pembaca pesan asli. Nah, kita pembaca di zaman now, betul nggak? Itu rentangnya jauh loh, 4.000 tahun. Jadi ya, kadang-kadang yang tadinya harusnya kalau yang dari penulis pesan ke pembaca pesan asli kan garisnya lurus tuh, set, nyampe lah pesannya pasti ya kan. Kalau di kita rada kusut begitu. Kenapa demikian? Karena perbedaan waktu dan cara mikirnya berbeda gitu. Jadi pembaca zaman now tentunya harus memahaminya dengan lebih berjuang gitu ya sebenarnya. Nah, jadi berarti apa yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan adalah kira-kira sejarah latar belakangnya, kayak apa yang berlaku di zaman itu, konteksnya lagi ngomongin apa sih perikop itu, yang kita juga bahas mengenai genrenya kategori sastranya gitu ya. Karena Alkitab itu basically bukan satu kitab yang terdiri dari banyak bab, tapi sebenarnya 66 buku yang dibukukan jadi satu kitab gitu.
Konteksnya seperti gitu ya, 66 buku ditulis lebih dari 40 orang, latar belakang berbeda-beda, dari tahun yang berbeda-beda, dari zaman sebelum Yesus sampai Yesus datang, 2000 tahun rentangnya, dan tapi bisa menceritakan hal yang sama. Itu ajaib banget gitu ya kan. Nah, saya bahas mengenai genre, genre itu kayak apa sih? Nah, teman-teman tahu kan, jadi kalau kalimat pertama, "Kepada yang terhormat Bapak Angga di tempat perihal perihal bla 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 bla, dengan ini kami ingin mengundang Bapak." Nah, itu genrenya apa? Ada yang bisa jawab? Genrenya itu jenis sastranya apa? Buka lagi kolom chat sebentar ya, supaya bisa lihat, karena ini bentuknya workshop. Surat, betul. Kalimat yang kedua, undangan, betul. Formal, betul. Kalimat kedua, hari ini harga minyak terjun bebas, sehingga mengakibatkan harga per liter lebih murah. Nah, itu apa itu? Berita. Ah, iya betul. Berita apa spesifiknya? Apakah berita berita sembako? Ya, benar 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 benar. Benar benar, ekonomi ya, berita ekonomi gitu ya. Lalu, kalimat ketiga, meriam London mengganas menaklukkan setan merah dengan sangat telak, ya kemarin sih kosong-kosong ya. Nah itu berita apa itu? Itu kita baca itu kalau kita paham, apakah kita memahaminya secara letterlek gitu ya kan, "Wih, London punya meriam, ganas loh meriam London itu, sampai dia bisa membunuh, menaklukkan setan merah." Apa? Setan merah muncul di London? Nah itu kalau kita bacanya secara literal kan begitu ya. Tapi kita memaknainya kita tahu bahwa itu adalah berita olahraga, gitu. Dan kita paham tuh genre-genre seperti begitu. Nah jadi kalau dengan seperti itu kita paham, sama seperti kita punya Spotify gitu ya, kalau teman-teman berlangganan Spotify, eee, suka lihat tampilan seperti gini kan, betul? Ya nggak? Tampilan seperti begini, ada jazz atau kalau teman-teman yang nonton Netflix bisa begini, betul nggak tampilannya kan? Nah ini maksudnya genre, gitu. Ada jenis-jenis, ada film, ada komedi, ada action, dan lain-lain, dan saya udah bahas panjang lebar di edisi yang lalu. Kalau buat teman-teman yang baru, kalau rekamannya ada bisa dikasih, di PowerPoint-nya bisa dikasih, nanti kita bisa rekap gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Kenapa demikian? Karena, kalau kita tidak memandang genre itu secara serius, maka kita akan mistreat it gitu ya. Kita akan, salah memperlakukan, pasal atau, Alkitab yang kita baca, sehingga bisa salah tafsir, bisa salah ngerti apa yang dimaksudkan dari Alkitab itu ya. Genre sendiri kurang lebih begitu tuh, ada yang historical naratif ya, ada yang sifatnya hukum, ada yang sifatnya profesi atau nubuatan, ada yang sifatnya poetry, poetry itu puitis dan lagu, ada yang sifatnya wisdom, kebijaksanaan, ada yang sifatnya gospel, kabar baik, ada yang sifatnya surat gitu. Nah teman-teman nggak bisa memperlakukan berita olahraga kayak tadi seperti letterluck. Nah itu maksud saya kalau kita bisa menggunakan genre gitu. Kalau kita membaca berita olahraga meriam London menaklukkan setan merah, kalau kita bacanya letterluck, wah berarti Inggris lagi di invasion sama alam gaib kan gitu. Tiba-tiba ada setan merah muncul di London. Nah, itu kita jadinya salah mengambil pengertiannya gitu ya. Nah, itu tujuannya kita ngerti genre gitu. Historika naratif sejarah ya kita perlakukan dia naratif sejarah. Kalau yang nanti wisdom apa namanya kata-kata hikmat kita perlakukan dia sebagai kata-kata hikmat. Nah, nanti kita akan masuk ke sini lebih dalam. Oke. Direkap. Nah, dengan memahami genre berarti apa? Kita punya interpretasi tepat, ayat dulu baru ide kita, karena kebanyakan pengkhotbah, apalagi yang zaman now kan banyak ya pengen jadi pembicara gitu ya kan, tiba-tiba idenya dulu yang dikeluarin, ya, baru cari ayat pendukung. Jadi terbalik, bukannya firman Tuhan mau ngomong apa, tapi kita masukkan faktor kita duluan, baru kita cari ayat pendukungnya. Nah, itu ngeri sekali. Itu namanya sesat. Bisa terjadi misunderstanding di situ dan itu akibatnya bahaya. Makanya kalau di kelas kita itu kita bilangnya ada rohanifator sekarang ya. Rohanifator yang berkeliling kemana-mana mengajarkan hal yang seperti itu. Jadi bukannya ayat di sini digunakan ayat ayat bukannya ayat dulu baru ide kita, tapi ide dulu baru ayat-ayat yang dikembangkan. Nah, dengan memahami genre sama seperti kita motong buah, pisau yang kita gunakan akan berbeda-beda, gitu. Nggak mungkin dong saya potong durian dengan pisau yang seperti kampak babi gitu masih mungkin ya, tapi nggak mungkin buat pisau roti gitu. Kalau motong daging babi ya nggak mungkin dengan pisau yang lurus gitu, itu pisaunya buat yang lain, atau itu bahkan bukan bukan pisau itu yang paling kiri, yang itu untuk menajamkan pisau, untuk mengasahnya, ya kan? Jadi dengan kita mengerti itu semua, kita bisa membedailnya. Lalu saya kasih contoh kalau saya nggak salah ingat. Nah, ini kebanyakan pada waktu sikap kita pada waktu kita membaca kitab Kejadian 1 ayat, 3 sampai 27. Hari pertama, jadilah terang. Hari kedua, jadilah cakrawala. Hari ketiga, jadilah laut, darat, dan lalu ada tumbuh-tumbuhan berbuah. Hari keempat, benda-benda penerang di langit. Kalau orang yang cukup kritis, dia pasti bertanya, bagaimana mungkin jadilah laut dan darat hari ketiga, lalu ada tumbuh-tumbuhan dan berbuah. Tapi hari keempat, benda-benda penerangnya baru ada. Sementara untuk berfotosintesa, tumbuhan itu perlu
Matahari, betul nggak? Tumbuhan itu perlu matahari. Jadi kalau kita tidak mengerti hal seperti ini, maka kita akan keblinger, Betul. ya ampun, Alkitab berarti salah dong. Padahal sebenarnya prosesi penciptaan kalau kita ngerti genrenya, kalau teman-teman baca, di Kejadian 1 nanti di rumah, selalu di akhir hari pertama itu, jadilah terang dan jadilah malam, kurang lebih begitu. Coba nanti teman-teman bisa cek sendiri ya, di Kejadian 1 itunya rhyme, itunya berulang-ulang gitu. Jadi sebenarnya ini bukan, kronologikal sebenarnya, tapi kalau kita baca lebih jauh lagi di Kejadian, sebenarnya kayak begini, sepasang-sepasang dia, jadilah terang, lalu jadilah benda penerangnya. Jadilah cakrawala, baru jadilah makhluk di udara dan di laut. Jadilah laut dan darat, baru setelah itu lalu jadikanlah manusia. Sepasang-sepasang. Nah, ini hal-hal yang kita nggak temuin kalau kita, ketinggalan, kalau kita, tidak memandangnya atau tidak bisa melihatnya sebagai genrenya itu sebenarnya, dia lebih figuratif untuk di Kejadian 1 itu, bukan kronologikal gitu. Sampai sini paham ya? Oke, itu quick recap dulu apa yang udah kita bahas di yang pertama mengenai genre semuanya di Alkitab. Nah, sekarang kita lanjut part yang kedua ya, teman-teman ya, part yang kedua. Semua yang siap bilang amin, karena ini bakal asik banget nih. Oke ya, saya lanjutkan ya. Tadi kayaknya ada Kak Sandy ya. Hai Kak Sandy, thank you ya, udah bisa main ke sini nih. Oke, ada Kak Doni juga ya? Oke, thank you ya udah bisa main-main ke sini dan kita lanjutkan nih, pembelajaran kita ya teman-teman youth semuanya. Kita lanjut sekarang bagian yang keduanya. Oke, mengapa perlu lebih serius, kita memahami Alkitab lebih jauh? Kenapa kita perlu lebih serius? Karena pada prinsipnya, the Bible is written for you, but not to you. Ngerti nggak maksud saya? Itu, saya tulis kalimat itu. Bible is written for you, tapi not to you. Seperti saya bilang tadi, antara penulis zaman itu ke pembaca zaman itu, there is no problem. Tapi dari penulis zaman itu ke pembaca zaman sekarang, there is a problem. Tentunya kita akan begitu banyak bersinggungan dengan hal-hal yang mungkin kita kaget-kaget kalau kita baca Alkitab lebih teliti gitu. Jadi dalam membaca Alkitab, kita perlu datang dengan sikap hati yang humble dan haus. Makanya kita perlu berdoa sih. Setiap kita baca Alkitab, kita minta Roh Kudus, ya kan Roh Kudus, tolong berikan hikmat. Aku mau membaca firman Tuhan, sampaikan apa yang mau kesampaikan Tuhan, dan aku mau mempelajarinya dengan lebih baik. Nah, kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita perlu tuntunannya gitu, teman-teman ya. Kita perlu tuntunannya. Nah, kenapa kita harus membaca Alkitab dengan lebih serius memahami Alkitab? Karena Alkitab sendiri yang menyatakannya kita perlu serius. Hah, masa sih Alkitab ngomong begitu? Jadi jangan sampai kita punya, pemahaman kayak coba saya taruh yang ini nih sebentar ya. Nah, pernah dengar cerita Six Blind Men nggak? Belum pernah ya? Jadi ceritanya ada 6 orang yang ditutup matanya, disuruh memegang gajah, ya disuruh memegang gajah. Dan mereka semua punya definisi sendiri tentang gajah. Gajah itu apa ya? Gajah itu bau. Ya karena yang dia pegang pantatnya, maaf. Lalu lalu dia bilang, "Gajah itu apa?" "Tajem ya gajah ya, panjang." Karena yang dia pegang gadingnya. "Gajah itu apa ya?" Itu gajah itu berkuku-kuku, kayaknya bisa dipeluk." Wah, ternyata yang dipegang kakinya. Gajah itu apa? Gajah itu kayaknya adem ya, yang jadi di dekat kuping, karena kupingnya kalau dikibas-kibas jadi adem gitu ya, teman-teman ya. Jadi semuanya salah mengartikan gajah, walaupun yang mereka jelaskan sebenarnya sebagian benar, tapi nggak benar. Ngerti maksud saya teman-teman ya? Sebagian benar, tapi nggak benar. Nggak kebayang kan kalau setiap orang punya konsep sendiri-sendiri ya, berusaha menjelaskan tentang ayat tertentu, semuanya punya my own way. Jadi itu semuanya akan kembali lagi nanti kita akan menjadi, tim relatif ya, yang semuanya bilang kebenaran relatif lah, apa yang menurut lu benar, yang bukan menurut gua benar, apalagi belajar Alkitab, yang gua dapat sama yang lu dapat berbeda, semuanya jadi serba relatif dan nggak kayak gitu. Makanya di 2 Timotius tadi tuh, di 2 Timotius, 2 ayat 15 dalam bahasa Inggrisnya bagus banget dikatakan, "Do your best to present yourself to God as one approved a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth." Jadi janganlah kita lakukan yang terbaik, kata firman Tuhan, do your best, lakukan yang terbaik untuk mempresentasikan dirimu sendiri kepada Tuhan sebagai pekerjanya yang di-approve, yang tidak malu karena rightly handling the word of truth. Ada kata rightly di situ ya. Dalam bahasa terjemahan yang lainnya lagi, itu lebih correctly. Wah, jadi kita diminta untuk bisa memahami kitab dengan baik dan lebih tepat gitu. Nah, coba teman-teman
secara gamblang nih kenapa ini penting nih, seperti gini ya, coba saya kasih lihat gambar yang berikutnya lagi, coba bandingkan 2 pernyataan ini. Pernyataan pertama, beliin roti bread talk, semuanya abon sapi, 2 aja. Ini kartnya. Ini kalimat yang benar ya. Yang kita tuju yang ini. Beliin roti bread talk, semuanya abon sapi, 2 aja. Jadi roti yang dibeli berapa? 2. Ini bukan teka-teki suli cak lontong ya. Tapi ya, ini maksudnya kita bisa baca ya, beliin roti bread talk, semuanya abon sapi, 2 aja. Ini kartnya ya. Tapi kalau dilihat dibandingkan dengan kalimat yang berikutnya, beliin roti bread talk, buat semuanya, abon sapi 2 aja. Nah, berarti yang dibeli lebih dari 2 atau cuma 2 kalau kalimatnya begini? Ya, pasti lebih dari 2, bener nggak? Bagus-bagus dia nggak? Yang lebih error lagi, yang dia beli bakso sapi. Atau malah sapi yang dibeli, ya kan? Itu lebih kita gedubrak gitu ya kan, ya ampun Bambang, salah. Yang dimaksudkan beli roti bretok, abon sapi 2 aja. Tapi nah itu kebayang nggak cara kita berkomunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari aja kadang-kadang suka misinterpret kayak begitu. Nah ini yang masih masih saya tambahkan kata buat ya di depannya berbeda. Nah kalau yang ini benar-benar sama bagaimana? Nih yang benar-benar sama ya. Coba lihat, amis dalam bahasa Sunda artinya manis. Sementara amis dalam bahasa Jawa artinya bau amis gitu. Misalkan kalau kita pesen gula, pesen kopi gitu ya kan orang Sunda bilang, "Mas ini kopinya amis." "Hah? Kopinya amis, basi, buang." Ini mah pasti begitu dong kalau kita yang makan. Sementara maksudnya orang Sunda, amis itu manis. Tapi begitu juga ya, coba bayangkan orang orang Sunda lagi pacaran, "Sayang, kamu amis banget." Terus kalau kita yang ngertinya kan, ya ampun, amis tuh identik dengan bau ikan gitu ya kan. Nah sekarang di Jogja, kata mari sama dengan sembuh. Jawa Timur, mari sama dengan selesai. Di kita, mari ayo. Nah bayangin nggak? Gitu. Di kita itu mari itu ayo jalan gitu misalkan, "Mari, ayo jalan." Nah ini kalau ayo, mari sembuh. Nah itu gimana itu? Kalau orang salah nangkep pesannya, artinya apa? Ini yang saya maksudkan, kalau orang salah nangkep pesan, pesan yang diterima oleh si penerima pesan itu jadi kacau semua. Jadi komunikasi yang baik itu maksud saya adalah dari si pengirim pesan diterima dengan baik oleh si penerima pesan. Kalau yang ada kuliah komunikasi pasti begitu kan. Komunikasi apa sih? Sesuatu yang bisa diterima baik oleh si penerima pesan dari si pengirim pesan kan kira-kira begitu. Nah, yang gambar sebelahnya lebih lucu lagi. Ya cokot kalengna. Dalam bahasa Sunda ternyata atos itu angkat gitu. Sementara kalau dalam bahasa Jawa cokot kalenge suruh gigit. Cokot tuh suruh gigit, atos tuh keras gitu. Jadi begitu gigit loh kok keras. Nah, inilah yang kelucuan-kelucuan yang kita hadapin sehari-hari, sama bahasa tapi beda makna. Nah, apalagi kita baca Alkitab. Salah nangkep pesan, implikasi dan tindakannya akan menjadi kacau. Itu yang tadi dimaksudkan Rasul Paulus supaya kita jangan jangan kita harus melakukan yang terbaik supaya kita bisa mempelajari firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Waduh, kok Andre berat amat kalau gitu hidup ya. Masa kita mesti baca firman Tuhan sampai kayaknya sedetail itu sih. Saya yakin kalau kita benar-benar mau bertumbuh di dalam Tuhan, ya Tuhan akan singkapkan lah. Yang penting kita coba cari tahu yang benar yang mana gitu ya. Nah, kata correctly sendiri, nah ini kalau kalau kita coba cari yang lebih dalam kita akan memiliki kekayaan yang lebih baik lagi. Kata correctly sendiri dari bahasa aslinya itu, ternyata saya selidikin sama seperti ahli gigi yang mau masang gigi palsu. Kalau ahli gigi mau masang gigi palsu, salah tambel lobang, bye-bye, Anda akan menderita, ya kan. Kalau kita datang ke dokter gigi yang tidak ahli, kita ngeri sekali. Kalau kata correctly di sini, kalau kita pasang, gigi berarti mesti tepat gitu ya, exact. Jadi, kalau kita salah pasang, salah tambel gigi akan membuat jelek, bukan hanya membuat jelek sih, akan menimbulkan rasa sakit juga kepada si empunya gigi. Yang paham katakan amin. Jadi saya pengen kita, seiring kelas ini namanya workshop ini kita belajar, teman-teman di sini kan pasti mau lebih dewasa di dalam Tuhan, teman-teman ayo kulik Alkitabnya lebih serius lagi. Jadi generasi mudanya jadi keren gitu ya, begitu digoda sama teman-temannya soal relativisme tadi, hal-hal yang lain, enggak, firman Tuhan enggak ngomong begitu. Kenapa? Ada dasarnya. Dasarnya ayat ini ayat ini ayat ini maksudnya seperti gini seperti gini. Ih sedap. Yang kayak gitu mahal dan langka ya. Saya yakin lah generasi muda Victory Church seperti gitu. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan kita. Yeay. Oke, walaupun saya nggak kelihatan tepuk tangannya, nggak kedengeran. Jadi kita lanjutkan saja ya guys. Oke,
Jadi tujuan kita belajar nih pada selama beberapa minggu ini, terutama yang bagian ini, sebenarnya saya nggak ada intensi supaya teman-teman nanti tuh jadi kayak sekolah teologi, enggak gitu. Intensinya supaya nanti bisa khotbah, ya yang kalau mau khotbah lebih bagus, bisa belajar lebih bagus. Tapi maksud saya gini, one day teman-teman akan jadi orang tua. Kan jadi orang tua nanti harus mengajarkan anaknya Alkitab, betul nggak? Minim-minim harus cari tahu Alkitab dan mengajarkan kepada anaknya, dan itu aja sih supaya tidak, keliru pada waktu menjelaskannya kepada anak. Oke, kenapa demikian? Karena dikatakan di 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16, "Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami." Memang benar. Jadi ternyata agak sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti juga yang mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Nah, kenapa kita perlu belajar Alkitab lebih teliti? Karena dari dulu, dari zamannya Petrus, udah banyak orang yang berusaha twist the meaning of the truth gitu. Berusaha men-twist prinsip-prinsip kebenaran yang ada di Alkitab. Dan akibatnya akan terdistorsi gitu. Nah, oke, kita langsung ke praktisnya aja. Kita langsung contoh ya. Contoh ya, kita baca. Kalau teman-teman baca ini gimana? Matius 4 ayat 5 sampai 6. Mungkin Hana bisa bantu bacakan? Oke, Matius 4 ayat 5 sampai 6. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Good. Pertanyaannya, iblis kuat apa itu? Apa yang dia kuat? Firman Tuhan ya, betul nggak? Setuju nggak? Karena soalnya ada tertulis, dibilang gitu kan. Iblis kuat apa? Firman Tuhan kan. Ada nggak firman Tuhannya? Sebenarnya dia refer ke sini. Di Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Sebab malaikat-malaikatnya yang diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu, mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk batu. Ada sih ayat firman Tuhannya, tapi intensi ayat ini tidak untuk lompat dari hubungan bait Allah. Jadi ini satu gambaran yang udah telak banget tentang bagaimana iblis aja mempergunakan ayat Alkitab di-twisted gitu loh. Jadi, teman-teman sekalian, kalau sekedar mengutip ayat, iblis juga bisa. Itu maksud saya. Kalau sekedar mengutip-ngutip ayat, iblis juga bisa. Makanya kita perlu lebih paham lebih dalam. Nah, karena ini kelasnya arahnya ke sini, jadi saya ngomong seperti ini gitu ya. Kalau di khotbah umum mah nggak bakal ngomong begini karena ini untuk memang kelas-kelas pendalaman Alkitab seperti begini lebih jauh. Nah, oke, kita makanya kita harus lebih teliti dalam membaca Alkitab. Amin. Amin ya. Kita lebih teliti membaca Alkitab. Coba kita baca ayat ini. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ada amin? Yang jawab amin, tulis di chat. Ada amin? Amin, 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 amin. Yes, amin, amin, amin. Siapa sih? Jadi Tuhan menjanjikan kuasa, ya kan? Tuhan akan menjanjikan kemuliaan diberikan kepada kita. Kalau kita lihat lebih teliti, teman-teman, M-nya M kecil, M gede ya? M gede. Ini loh yang saya takutkan sebenarnya di antara banyak generasi-generasi zaman sekarang. Makanya saya senang banget sih apa namanya Victory Church buat youth-nya adain begini karena actually ayat ini kalau dijadiin pajangan kulkas bagus ya. Tapi kalau kita cuma comot begini, kita ketipu loh. Kenapa saya bilang kita ketipu? Karena ini yang ngomong sebenarnya adalah, coba saya cek dulu. Ini yang ngomong sebenarnya adalah ini. Ngeri ya? Astaga Tuhan. Ya ampun Ko Andre, gua aminin lagi tadi. Nggak apa-apa. Angkat tangan kanannya, tepok jidatnya sendiri, tobat, 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 tobat. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku," dan bla 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 bla. Jadi ini kalimat iblis untuk men-challenge Tuhan. Bayangin, tapi kalau kita koplak gitu ya, bahasa anak zaman sekarang, dasar koplak, main amin-aminin aja semua apa yang diomongin tanpa meneliti keberadaannya, ya kayak gini, ini ngaco, ngaco ini, gitu. Makanya saya suka gemes ya. Ini salah satu passion saya juga sih. Saya suka gemes kadang-kadang kalau ada orang tuh main amin 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 aja tanpa ngecek dulu ini apa sih. Nah, ini membawa saya kepada poin yang kedua.
Langsung deh, saya tahu deh pikirannya, "Ah, habis ini entar dulu ah, kalau Ko Andre kasih ayat gue siap-siap dulu ah, gue nggak mau jawab. Entar nanti sangkain gue sesat, kacau ini, kacau." Wah, bagus lah ya kalau dia punya pola pikir begitu, udah mulai pinter berarti ya, seenggak-enggaknya udah terbangun gitu. Oke, ini membawa saya kepada yang kedua, mengapa perlu lebih serius memahami Alkitab? Karena bentar. Nah, satu Alkitab sendiri yang menyuruh, yang kedua, saya pikir kita itu banyak terpengaruh dengan pop culture. Pop culture tuh apa sih? Ya kayak zaman sekarang, zaman now ini begitu banyak, kita banyak nonton Netflix, kita banyak nonton drama Korea, sehingga kisah-kisah percintaan kita diwarnai oleh, drama Korea, gitu. Apalagi habis nonton Startup ya, jadi sini siapa yang tim Ji Pyong ini? Siapa yang tim Nam Dosan? Ya udah jangan berantem ya, yang mana aja sama. Tidak mengurangi, tidak menambah keselamatan, ya kan? Jadi teman-teman sekalian, kita hidup ini di tengah-tengah culture yang pop culture seperti begini. Kita hidup di dunia yang banyak pesan moralnya ya, banyak pesan moralnya, banyak 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 false truth-nya kalau saya bilang gitu ya, kebenaran-kebenaran palsu yang media dan film tawarkan. Buktinya orang, pada waktu mengingat di gereja tuh susah banget nangisnya. Tapi udah menjelang Valentine ini kalau dengar lagunya siapa itu, Mawar The Jong ya kan, saat sedang sayang-sayangnya gimana itu lagunya? Kau putus kisah cinta kita, semuanya. Saat ku apa? Sedang sayang-sayangnya. Wah, nangis. Di gereja nggak pernah nangis, bilangin begitu nangis. Keterlaluan. Makanya teman-teman sekarang ya, jadi kita hidup di pop culture seperti gitu, yang nggak salah tapi repotnya seringkali hal-hal seperti gitu kita jadiin sesuatu yang benar loh. Makanya kita sampai emosional kadang-kadangnya sampai keluar air mata untuk hal yang mungkin belum tentu benar, gitu. Nah, ini contohnya bahkan ngomong lebih parahnya lagi nih dengan pop culture. Bahkan ini kenyataan yang telaknya. Ini ayat yang digunakan oleh orang-orang penganut LGBT. Dia bilang, "No, the Bible say we can." Karena Alkitab kasih contoh kok. Tuh, Daud cinta Jonathan katanya. Merasa susah aku karena engkau saudaraku. Jonathan, engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Apa maksudnya ini? Ini berarti kita boleh jadi gay dong. Really? Makanya kita perlu cek lagi konteksnya apa, ini ngomongnya gimana. Kalau kita cuma sekedar comot-comot ayat, ya kejadiannya begini. Pada waktu kita bilang, "Enggak, nggak bisa." Firman Tuhan itu nggak bisa, mengaminkan pernikahan sesama jenis. Bukankah ada di ayat yang Alkitab terjemahan yang sorry, di Alkitab ya bagian yang lain yang berkata pemburit nggak bisa masuk kerajaan surga, betul nggak? Jadi Alkitab tuh nggak mungkin kontradiktif. Tapi kalau kita ngomong begitu, mereka langsung keluarkan quotes-quotes kayak begini. Why is it that as a culture we are more comfortable seeing two men holding guns than holding hands? Ya Allah, kenapa di budaya kita kita lebih senang lihat cowok-cowok pegang senjata daripada gandengan tangan? Ya ampun Bambang, nggak begitu juga maksudnya, benar nggak? Tapi ya ini yang terjadi. Dan kita bahkan dikatakan diputar balikin lagi sama mereka di Matius 7. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Katakan kita jangan judging. Ah, kalian mah judging aja. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran apa yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah kau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Nah kalau asal comot ayat, ini loh yang dilakukan dunia. Dia produce kebenarannya sendiri. Ini loh yang saya katakan cocok logi. Catat, garis bawahi, stabiloin. Cocok logi, ayat Alkitab dicocok-cocokin. Gue pengen apa, gue cari ayatnya, gue jadikan itu kebenaran. Karena yang ngomong Alkitab itu bukan kebenaran. Itu pembenaran. Beda antara pembenaran dan kebenaran. Jadi mereka gunakan ayat ini untuk menjadi benteng kita. Tapi saya mau ngomong ya, kalau ayat ini bilang jangan menghakimi atau jangan ngomong kasar sama orang, jangan tegur orang, brutal fact-nya pada waktu Yesus ketemu orang Farisi, Yesus kasar banget, dia bilang apa? "Dasar kamu ular bludak." Gitu. Kasar Yesus. Pada waktunya marah, ya marah. I gimana? Jadi kacamata kita sebagai pembaca sangat penting loh teman-teman. Sangat penting, sangat penting, sangat penting. Oke, kita lanjut aja ya, karena waktunya udah 36 menit, tinggal 4 menit lagi. Nanti kita mungkin stop di mana kita bisa sambung minggu depan. Sampai sini teman-teman belajar sesuatu? Amin. Oke, kita lanjutkan lagi. Nih, ya. Kenapa yang ketiga penting? Satu, Alkitab sendiri yang menyatakannya. Dua, kita terpengaruh pop culture. Yang ketiga, orang percaya dan banyak sumber Kristen itu terdistorsi. Dan banyak sumber Kristen itu udah terdistorsi, gitu. Mungkin ya bisa akibat ketidaktahuan, bisa juga ya, karena memang dia nggak apa sih, misalkan si pembawa firman dia mungkin kurang memahaminya tidak sengaja, ya kita nggak bisa menghakimi juga gitu ya kan.
dan kurang teliti mungkin dan lain-lain. Ya tapi ini masalah penting yang buat kita, untuk belajar lebih jauh lagi. Jadi ini semua jadi banyak masalah karena memang resource-nya atau mimbar yang, dipersiapkan di gereja itu orang yang berbicara di mimbar nggak well prepare, nggak well observe, asal jebret aja dan lain-lain gitu ya. Bisa jadi sih tapi pengajaran-pengajaran diajarkan secara moral bener nggak? Bener. Siapa yang melawan kita harus rajin, siapa yang melawan kalau dikhotbahkan, "Saudara, kita harus berani menerima tantangan." Nggak ada yang salah. Bahkan saya bercandakan pada waktu Bible Talk, minggu lalu, teman-teman kalau mau belajar berkhotbah dengan metode seperti itu gampang, saya langsung kasih 4 poin, teman-teman bisa khotbah apa saja dari 4 poin itu. Masih ingat yang pertama, berdoa, poin satu. Yang kedua, beriman, ya. Yang ketiga, percaya firman. Yang keempat, usir segala roh-roh jahat. Wih, kok Andre kok jago bisa 4 poin gitu? Enggak, ini waktu itu kita udah cerita ya, saya ikut kelasnya Pak Gilbert pada waktu itu kita di gereja GBI, ada seminar, temanya Pak Gilbert pada waktu itu sessionnya adalah bagaimana menjadi pengkhotbah yang Tuhan pakai luar biasa. Kata Pak Gilbert, baca Alkitab lah lebih jauh. Tapi kalau mau simpel saya kasih tipsnya, dia kasih 4 poin ini. Kalau 4 poin ini diulang-ulang sih masuk ke semuanya loh. Misalkan ya, pada saat ada ulang tahun, teman-teman disuruh khotbah. Dong khotbah ulang tahun. Ya bisa dipakai di ulang tahun kamu yang hari ini. Yang pertama, kamu nggak boleh lupa. Satu, berdoa kepada Tuhan. Wih, keren. Yang kedua, kamu dalam hidupmu harus beriman kepada Tuhan. Wih, keren. Yang ketiga, hidupilah firman, percaya firman Tuhan. Yang keempat, usirlah segala kejahatan dari hidupmu. Amin. Dapat amplop. Besok diundang lagi. Coba bagi Andri kita kasih tema soal ini dong, hidup dalam pencobaan. Oh, hidup dalam pencobaan, gampang. Yang pertama, saudara apabila saudara hidup dalam pencobaan, yang pertama saudara perlu berdoa. Wih, keren. Yang kedua, saudara perlu beriman. Ingat, ujian itu memerlukan iman. Yang ketiga, saudara perlu percaya kebenaran firman, jangan yang lihat depan mata saudara. Yang keempat, saudara usir segala kuasa jahat dalam hidupmu. Besok diundang khotbah lagi. Bagaimana caranya supaya dapat pacar? Keluar lagi. Yang pertama, berdoa. Kita harus berdoa. Yang kedua harus apa lagi? Beriman, Tuhan sediakan yang baik. Tiga, percaya pada firman-Nya. Ya lo terusin aja itu semua empat-empatnya diulang, ulang, 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 ulang. Ya kan nggak gitu ya. Kita perlu lebih jauh lagi. Saudara, pada kenyataannya Alkitab sendiri mengingatkan kita loh. Nih, tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan perhatikan baik-baik, setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ini jemaat Berea. Dan saya berdoa juga buat Raja Wali Church dan juga buat Victory Church agar punya model kayak seperti jemaat Berea yang bukan kaleng-kaleng. Mereka mempelajari dan menguji kebenaran firman dengan sungguh-sungguh. Gitu. Contoh lain lagi ya. Ada waktu orang cocok logi nih. Ya contoh lain lagi. Di Hakim-Hakim 21 ayat 25. Saya baca satu renungan, gondok sendiri saya. Jadi ayat utama di renungan itu tulisannya begini. In those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. Di hari-hari itu tidak ada raja di Israel. Semua orang melakukan apa yang benar di matanya sendiri. Itu ayat pembukaannya. Pas saya baca tajuk renungannya atau nggak, bunyi renungannya apa? Kita harus belajar menghargai pendapat orang lain. Aduh, dan isi ke bawahnya renungannya tentang bagaimana kita sebagai manusia harus menghargai orang. Lah ayat ini kan bukan mengenai maksudnya everyone did what was right, itu artinya semua orang punya ide yang benar, kan nggak gitu. Ini justru sindiran. Karena hakim-hakim itu genrenya itu termasuk kitab nabi-nabi. Biasanya nabi-nabi ngapain sih? Kasih teguran kan gitu kan. Jadi ini orang gagal fokus gitu. Ini renungan bule loh yang bikin loh ya, dari orang di luar sana, entah Inggris entah Amerika, saya ketemu di Google, saya geleng-geleng juga. Jadi teman-teman ini berbahaya. Yang terakhir, sebelum nanti mungkin kita bertanya jawab, pada saat kita lost meaning, kita lost the power. Ya dong. Pada saat kita meaningnya salah, kita kehilangan kuasanya. Kita karena memaknainya tidak tepat gitu. Gitu. Kita memaknainya tidak tepat. Jadi kalau kita lost the meaning, kita bisa jadi kehilangan kuasanya. Tapi gini, nah teman-teman, saya ngomong begini bukan berarti kita jadi legalistik ya, apa-apa kita mesti cari tahu kebenarannya, bukan begitu. Tapi maksud saya adalah, saya yakin firman Tuhan berkuasa. Tapi beda ya kalau kita memahaminya dengan lebih dalam tuh kita imannya lebih nggak goyang. Amin. Lebih dalam gitu pemahamannya jadi kita tidak tergoyangkan gitu. Jadi ya itu yang saya pikir saya mau sharing pada malam hari ini. Jadi penting buat kita menyadari betapa pentingnya seperti ini. Mungkin ada waktu 3 menit lagi boleh ya? Boleh nggak? Sedikit lagi ya. Dan pada kesimpulannya sih pada malam hari ini pada akhirnya semua nggak ada gunanya.
kalau Alkitabnya tidak pernah dibaca guys, gitu. Ya dibaca lah, kalau kita mau panjang lebar kita pengen dibaca, kurang ada gunanya. Ini sedikit aja ya, kalau nanti siapa tahu ada kesini-sini sebenarnya nih, kalau tadi waktunya cukup, part 4 kita nanti bisa saya sambungin minggu depan sih, kita sekilas-sekilas aja sedikit ya. Bagaimana sekarang cara kita belajar genrenya, kalau genre berbeda tuh pendekatannya gimana? Nah, nanti ini bisa saya kasih juga, PowerPoint-nya, kelihatan nggak dari sono tuh? Gitu ya. Jadi genre itu ada 5 garis besarnya, ada yang naratif, ada bentuknya cerita, ada yang wisdom gitu ya, ada yang profesi, ada yang nubuatan, ada yang law, ada yang hukum, ada yang epistol, itu surat-surat penggembalaan gitu ya. Oke, saya secara singkat aja, di situ kalau nggak kelihatan. Kalau kita mendekati narasi, pertanyaannya kayak gini, kalau kita baca satu cerita ya, misalkan kita cerita, Gideon atau Musa ya, Gideon lah pada waktu dia dipanggil kan. Nah, kita mau lihat apa yang terjadi sih pemanggilan Gideon. Gideon tidak percaya diri, kejadian apa yang diceritakan di sana? Latar belakangnya apa? Ada budaya di sana budaya apa? Lalu kita kalau dalam narasi kita cari siapa pemerannya? Ada Gideon, ada malaikat, ada orang-orang Amalek di zaman itu gitu ya kan. Ada oh sorry, Gideon, Midian, orang-orang Midian di zaman itu yang sedang menjajah Israel. Kita lihat siapa aja pemerannya sih. Lalu yang paling penting Tuhan buat apa di sana di kejadian itu. Yang paling penting lagi, apa pesan Tuhan buat saya lewat kisah ini? Itu. Kalau pendekatan kita secara narasi gitu. Contoh cepat lagi ya. Kalau perumpamaan, apa atau siapa yang jadi perumpamaan? Karena Yesus kan sering kasih perumpamaan, akulah pokok anggur, ya kan? Atau terdapatlah seorang penabur yang menabur, benih, betul? Kan kayak gitu-gitu ya, dan lain-lain lah. Yesus bisa pakai orang atau bisa pakai sesuatu, misalkan dirham yang hilang, domba yang hilang. Kita mesti perhatiin itu, kenapa dipilihnya domba, kenapa dirham, gitu, kalau mau lebih seru lagi. Lalu kepada siapa perumpamaan ini diberikan? Ngomongnya kepada murid-murid kah? Atau ngomongnya kepada ahli Farisi, misalkan contoh dan lain-lain. Dan basic point apa yang mau digambarkan sebenarnya gitu. Seringkali Yesus ngomong soal kerajaan Allah. Seringkali Yesus ngomong tentang yang lain-lain juga, perumpamaan tentang yang lain-lain juga gitu. Kalau kayak penabur sih udah ada penjelasannya langsung di bawah tuh. Jadi cari tahu perumpamaan gimana? Kalau yang ada penjelasannya langsung udah gampang. Jadi yang ditabur itu adalah firman, misalkan seperti gitu, ya kan? Itu udah ketahuan maksud dari perumpamaan itu apa. Lalu yang paling penting sekali lagi, apa pesan Tuhan, lewat perumpamaan ini buat saya, gitu. Contoh kalau perumpamaan yang paling terkenal ya, roti dan anggur pada waktu perjamuan deh. Nih saya singgung sedikit aja, 1 menit ya, 45 menit bentar lagi. Kita kan sering dengar ya perjamuan gitu, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, betul kan? Sering dengar ayat perjamuan itu? Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Nah, kalau kita baca sekilas, kita dengar biasa, oh ya udah ayat perjamuan yang seperti itu. Tapi sebenarnya ada makna yang mendalam. Makna yang mendalamnya eh, itu pada waktu dikatakan seperti gini, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah." Nah, kata inilah ini di 1 Korintus 11 ayat 23 kalau nanti teman-teman baca di rumah, kata inilah ini apa? Peristiwanya yang harus kita ingat, rotinya, atau apa? Ternyata setelah diselidikin, dipelajarin, peristiwa dia menyobek-nyobek rotinya itu loh. Inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Dia sedang menggambarkan, ini loh, tubuhku yang bakal diserahkan bagi kamu bakal ditobek seperti begini, dirobek hancur-hancuran seperti gini karena kasihku kepadamu. Waduh, inilah maksudnya tuh itu. Jadi perbuatlah ini sebagai peringatan akan kasihnya Tuhan. Nah kalau kita memaknai ini dengan lebih dalam, kita jadi ngerti, ya ampun Tuhan, sebegitunya yang kau mengasihi aku ya, sampai tubuhmu dirobek-robek sama seperti roti itu tuh. Jadi setiap aku pegang roti perjamuan itu, aku harus ingat, aku ini pendosa. Ada juru selamat yang mati sampai dicabik-cabik seperti begini. Untuk keselamatan saya. Saya nggak boleh sembarangan dengan hidup saya. Nah kalau kita mempunyai makna yang dalam seperti begitu, pasti berbeda perlakuan kita terhadap perjamuan. Amin. Oke, I think that's it for today. It's time for Q&A.